Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata billah. Selamat siang anak-anakku. Semoga pembelajaran jarak jauh ini bisa bermanfaat. Mari pada pertemuan pada kali ini adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berpikir kritis. Indikator pembelajaran ini adalah satu, anak-anak bisa membaca dengan baik dan benar Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dengan baik dan benar. Dua, bisa mengartikan kosakata yang terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Ketiga, bisa mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Keempat, bisa menerapkan perilaku yang terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Baik, akan kami bacakan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Asbabul nuzul. Ayat ini adalah menjelaskan tentang yang diriwayatkan dari At-Tabarani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Nabi Musa kepadamu? Kemudian orang-orang Yahudi menjawab, tongkat dan tangannya yang bersinar dan putih, tongkat dan tangannya Nabi Musa yang putih bersinar bagi orang-orang yang memandangnya. Kemudian orang-orang Quraisy juga mendatangi orang Nasrani seraya bertanya, bukti kebenaran apakah yang dibawa oleh Nabi Musa kepadamu? Kemudian orang-orang Nasrani menjawab, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian orang-orang Quraisy mendatangi Nabi Muhammad SAW secara bertanya, mintalah dan berdoalah kepada Tuhanmu Nabi Muhammad supaya bukit Sofa ini dijadikan emas untuk kami. Kemudian turunlah ayat Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 yang menjelaskan tentang besaran dan keagungan tentang ciptaan Allah yang berada di langit dan berada di bumi dan alam-alam yang sekitarnya. Kita tahu bahwa langit yang begitu besar, begitu luas, tanpa adanya tiang pun juga bisa berdiri. Kemudian bumi yang begitu luas dan yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kekayaan alam, mulai dulu sampai sekarang setiap hari diambil tanpa adanya kekurangan sama sekali. Kemudian pada Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191 adalah kandungannya adalah tentang di dalam ciptaan langit dan bumi. Di dalam ciptaan langit dan bumi, kemudian
bergantinya malam dan siang adalah tanda-tanda atau ayat-ayat bagi orang yang beriman, yang mana orang-orang tersebut bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, mau keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring, mereka masih mengingat kepada Allah. Dan mereka juga memikirkan ciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, Fakina adzaban Rabbana ma khalaqta hadza, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, sungguh engkau ma khalaqta hadza, engkau tidak menciptakan ini semua adalah sia-sia. Semua ciptaan Allah yang berada di langit maupun berada di bumi, semuanya tidak sia-sia. Kita tahu kalau Allah menciptakan tikus, hama tikus dan nyamuk. Kalau kelihatannya adalah mereka kelihatannya membawa kesengsaraan. Tetapi kalau kita kaji pada orang-orang yang nakal, kenapa Allah menciptakan tikus? Ternyata dengan Allah menciptakan tikus adalah bagi orang-orang yang punya akal, mereka menciptakan bagaimana cara mencegah hama tikus. Dengan mereka mengobati hama tikus dan nyamuk, akan membuat produksi pencegah hama tikus dan nyamuk. Sehingga dengan mereka menciptakan produksi hama tikus dan nyamuk, akan menciptakan lapangan kerja. Semuanya ini ma khalaqta hadza batila. Sungguh Allah ma khalaqta hadza, tidak menciptakan ini semua sia-sia. Seraya mereka subhanaka faqina adzabannar, maha suci Allah, faqina adzabannar, maka jagalah kami dari api neraka. Setelah itu kalau kita tadi sudah asbabun nuzulnya, kemudian kandungan ayat, kemudian kita adalah tentang kosakata yang berada di Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati, inna sesungguhnya, fi khalqis samawati, fi di dalam khalqis samawati, ciptaan langit, as-samawati langit, wal ardi dan bumi, wakhtilafil laili dan pergantinya malam ya, pergantian ikhtilafah ya, pergantian malam, wan nahari siang, la ayatin menjadi tanda-tanda, la ayatin dan tanda li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Kemudian Quran Surah Al-Imran 191 kosakatanya alladzina, orang-orang yadkurunallaha, yang yadkuruna mengingat, dzakara yadkuru mengingat, Allah kiaman sambil berdiri, koma yakumu kiaman berdiri, wa qu'udan dan duduk, kok ada yakudu qu'udan duduk, junubihim di dalam pembaringan, kemudian wa yatafakkaruna, yatafakkaruna orang-orang yang mengingat, fi khalqis samawati wal ard, dalam ciptaan, khalqon, khalaqa yakhluqu menciptakan, as-samawati langit, wal ardi dan bumi. Rabbana ya Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta tidak engkau ciptakan, ma khalaqta batilan sia-sia atau batil, subhanaka maha suci engkau, maha suci engkau, maha suci Allah, fakina maka berihalah kita, fakina maka berihalah kita, maka berjagalah kita, ada benari dari api neraka. Kemudian setelah
kita mendengarkan arti kosakata, kemudian hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Inna, ketika ada nun atau tanwin yang bertasdid, maka hukum bacaan adalah gunnah atau berdengung inna. Inna dibaca 2 harokat atau 1 alif. Fi khalqis samawati, as-samawati bacaannya adalah idgham samsiyah atau al-samsiyah, yaitu ketika ada al setelahnya ada huruf al-samsiyah yang bertasdid. Cara ngiten ini adalah bertasdid. As-samawati. Wal ardi, ardi dibaca al-qamariyah, al-idhar qamariyah tidak jelas, yaitu setelah ada al bertemu huruf idhar al-qamariyah itu abhi hajjaka waqafim. Waqtilafil laili wan nahari wan an-nahari juga dibaca idgham, dibaca gunnah karena ada nun yang bertasdid. Cara membacanya adalah wan nahari dibaca 2 harokat atau 1 alif. La ayatil, la ayatil dibaca idgham bila gunnah karena ada tanwin bertemu lam. Ketika ada nun atau tanwin bertemu lam atau ro, maka dibaca idgham bila gunnah. Cara membacanya adalah memasukkan huruf yang pertama kepada huruf kedua. La ayatil liulil albab. Albab dibaca qalqalah sughra, yaitu kubro, maaf kalau kubro ada huruf qalqalah berhenti di akhir kalimat dan bertanda sukun. Ulil albab dibaca qalqalah kubro. Demikian kesempatan pada kali ini, mudah-mudahan meskipun hanya sebentar, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Meskipun kita hanya pembelajaran jauh, mudah-mudahan hati kita tidak jauh pada Allah, pada Allah Rasul dan kepada orang tua. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini, meskipun hanya sebentar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.